Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Nabilatul Zahro dengan NIM 1915084. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit terkait LMS atau Learning Management System. Sebelumnya saya akan share screen PowerPoint terlebih dahulu. Nah, ini Learning Management System. Apa itu Learning Management System? Jadi sebelumnya mungkin di masa pandemi saat ini sudah banyak baik itu pendidik atau peserta didik yang menggunakan Learning Management System ini sebagai pembelajarannya di masa pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh saat ini. Nah, untuk pengertian dari Learning Management System itu sendiri, yakni sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan, perangkat lunaknya untuk mendistribusikan programnya melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara daring, atau singkatnya ini tuh merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melakukan distribusi, membuat dan melakukan pengaturan terhadap konten pembelajaran. Nah, Learning Management System atau LMS ini sendiri belakangan dikenal dengan sebutan e-learning. Selanjutnya, Horton 2006 menyampaikan bahwa e-learning ini merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Nah, e-learning ini dapat menggunakan media apapun untuk berinteraksi, seperti misal menggunakan chatting, atau bisa juga dengan menggunakan pembelajaran yang direkam terlebih dahulu untuk kemudian rekaman pembelajaran tersebut bisa dilihat melalui website atau diunduh atau di-download oleh peserta didiknya. Nah, selanjutnya, fungsi dari LMS Learning Management System ini sendiri membantu para pengajar dan dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas pembelajaran siswa, mengelola aktivitas pembelajaran, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Nah, biasanya LMS ini berbasis aplikasi dan platform web, sehingga memudahkan para dosen dalam merencanakan proses belajar online. LMS ini juga memudahkan mahasiswa untuk mengakses konten atau materi perkuliahan dari mana saja dan kapan saja. Nah, adanya Learning Management System ini sendirilah yang memudahkan baik itu untuk pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pendidik dapat merencanakan pembelajaran tadi dengan menggunakan LMS, dan untuk peserta didik ini dapat mengakses pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik atau guru di mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya ada kelebihan LMS atau Learning Management System ini tadi. Yang pertama, ada waktu pembelajaran menjadi lebih efisien karena pembelajaran online ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, asal tersedia jaringan internet, karena LMS ini sendiri pasti terhubung dengan internet atau jaringan internet, sehingga jaringan internet itu sendiri harus ada atau harus dimiliki oleh peserta didik ketika mengakses pembelajaran, baik itu lewat handphone atau smartphone atau dengan laptop dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memudahkan aktivitas kuliah seperti kuis, tugas, upload materi, dan interaktif discussion. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada metode pembelajaran LMS yang menggunakan beberapa teknologi informasi, baik itu berupa gambar, suara, animasi, video, dan teks, membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, biasanya pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu jarang menggunakan
media pembelajaran yang bermacam-macam atau yang bervariasi. Nah, umumnya hanya menggunakan eh, bahan ajar itu berupa buku, buku cetak, atau buku LKS, dan lain sebagainya. Nah, itu dapat membuat siswa atau peserta didik itu mudah atau cepat bosan. Nah, dengan pembelajaran menggunakan learning management system ini, yang mana di dalamnya tersedia berbagai atau bervariasi pilihan untuk penyampaian pembelajaran itu tadi, lebih menarik siswa, dan siswa itu jadi tidak mudah bosan. Nah, yang kelebihan lainnya ada mempermudah dosen atau pendidik untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil pembelajaran siswa dengan waktu yang lebih singkat. Nah, itu tadi karena data dari pembelajaran siswa yang dengan menggunakan LMS ini sudah otomatis tersimpan. Jadi lebih memudahkan pendidik dalam menganalisis data pembelajaran siswa. Untuk kekurangan dari LMS ini, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus seperti yang sudah saya katakan tadi untuk mengakses learning management system. Jika tidak, proses pembelajaran melalui LMS akan terhambat. Selanjutnya, kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara dosen dan mahasiswanya. Seperti contoh ketika mahasiswa bertanya kepada dosennya hari ini, namun dosen yang ditanyai tersebut tidak online dan baru online di keesokan harinya. Nah, maka mahasiswa tersebut baru bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu di keesokan harinya. Berbeda jika dilakukan dalam kelas, yang mana interaksi tersebut secara real time. Jadi jika ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik kepada guru atau pengajarnya dapat dijawab secara langsung pada saat itu juga. Nah, selanjutnya kekurangan lain membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS. Karena ini menggunakan atau membutuhkan jaringan internet sehingga bisa diakses di laptop, smartphone, dan komputer. Selanjutnya contoh learning management system ini yang biasa atau umum digunakan ada Google Classroom, kemudian ada Schoology dan Edmodo dan lain-lain sebagainya. Nah, di tiga contoh ini tadi, pembelajaran ini dilakukan lebih mudah untuk diakses. Jadi pendidik itu lebih mudah dalam menyampaikan pembelajarannya, dan peserta didik juga dapat mengakses pembelajaran dari guru itu di mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya ada fitur LMS yang mendukung dalam proses pembelajaran online. Yang pertama, melakukan pendaftaran secara online. Nah, fitur untuk pendaftaran ini merupakan sebuah fitur yang memang harus ada di learning management system itu sendiri. Nah, dengan adanya fitur ini, siswa akan bisa melakukan pendaftaran dirinya secara online pada halaman LMS dan bisa melihat silabus yang sudah disampaikan atau yang dikirim oleh guru masing-masing. Selanjutnya tampilan atau user interface yang mudah digunakan. Ada juga kelas daring atau online. Nah, fitur ini yang membantu pembelajaran jarak jauh atau daring yang mana digunakan oleh hampir seluruh sekolah yang daerahnya terkena dampak pandemi COVID-19 saat ini. Nah, untuk kelas online ini sendiri menyajikan proses pembelajaran yang mana ini tanpa harus adanya kontak fisik, karena itu tadi dilakukan secara jarak jauh. Selanjutnya ada fitur forum diskusi dan kelas. Nah, fitur ini yang membantu menghubungkan antara pendidik dengan peserta didik ataupun antara peserta didik dengan teman-temannya dalam berbagi informasi ataupun materi pembelajaran. Selanjutnya ada fitur video conference ini. Nah, fitur video conference tersebut yakni pembelajaran tatap muka secara virtual atau biasa dikatakan sebagai pembelajaran sinkronus. Nah, fitur video conference ini bisa langsung digunakan untuk penyampaian materi secara real time. Nah, ini
Jadi untuk fitur video conference ini memungkinkan interaksi antara peserta didik dan gurunya ini secara real time walaupun melalui jarak jauh. Nah, selanjutnya ada kuis dan ujian online. Kuis dan ujian online ini yang membantu atau memudahkan pendidik dalam melakukan evaluasi pada peserta didik. Nah, selanjutnya juga ada laporan. Laporan ini sebagai data yang bisa dilihat oleh pendidik dalam perkembangan pembelajaran peserta didiknya. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait learning management system. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.